Bukankah itu kalender Yahudi? Bukankah kalender Yahudi mencampur baurkan antara kalender matahari dan bulan? Sehingga kalender Yahudi itu ada bulan ke-13-nya. Jadi dia ini seorang Yahudi atau Nasrani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungannya, dalam limpahan karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita kembali membahas tudingan, penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince dengan menafsirkan Al-Quran, Sunnah sesuai dengan logikanya semata, nafsunya dan prasangkanya. Pada kesempatan ini berkaitan dengan tudingannya yang menyatakan bahwa Allah keliru menetapkan setahun itu 12 bulan. Sungguh pernyataan yang melampaui batas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inna iddatas syahuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ini yang dibantahnya. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat ke-36. Padahal ketentuan ini, ketetapan 12 bulan ini adalah sudah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Zalika dinul qayyim. Ini adalah ketetapan agama yang lurus. Ini yang coba dibantah oleh Christian Prince. Dia menyatakan bahwa menuding bahwa kalender Islam memiliki kekurangan 11 hari dalam setiap tahunnya. Jadi dari hitungan Masehi yang 365, dia sementara di kalender Islam itu 354 hari. Jadi dihitungnya ada sekitar sekitar kekurangan 11 hari per tahunnya. Dan setelah 3 tahun maka sebenarnya tahun Islam itu terjadi 13 bulan karena kekurangan hari sebanyak 11 sekian hari kali 3 berarti ada 30-an hari. Jadi orang Islam seharusnya itu nambah 1 bulan lagi agar jumlah harinya dalam setahun benar. Dan dia menyangkal bahwa oleh karena itu Allah udah keliru katanya, menyatakan bahwa setahun itu 12 bulan. Dia gunakan ayat Al-Quran untuk menjatuhkan, untuk sesuai dengan prasangkanya. Ini yang kita sebutkan. Dia menafsirkan sesuai dengan prasangkanya. Dia tidak menafsirkan Al-Quran dengan ilmu Al-Quran itu sendiri. Ini contohnya. Dia tuduh Allah telah keliru menetapkan setahun 12 bulan. Dengan memperbandingkannya antara kalender Islam, yaitu kalender bulan, kalender lunar, dibandingkannya dengan kalender matahari atau kalender Syamsiah yang jumlah harinya 365. Dianggapnya kalender Islam, kalender Hijriah itu kurang hari. Dan seharusnya kalender Islam itu 13 bulan. Apa yang terjadi ketika kalender menjadi 13 bulan? Dia nggak baca ayat selanjutnya.
Ini penyakit orang-orang yang selalu menyesatkan. Ia nggak baca ayat selanjutnya. Innaman nasihu ziyadatu fil kufri. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Yusallu bihil lazina kafaru. Disesatkan orang-orang yang kafir. Ini dia nggak baca ayat selanjutnya, bahwa ketika kalender bulan disesuaikannya dengan kalender matahari, berarti dalam 3 tahun nanti akan terjadi pengunduran daripada bulan haram. Itulah yang disebut Al-Quran tadi, innaman nasyi'u ziyadatu fil kufri. Mengundurkan bulan haram. Terakhir, bulan ini pindah jadi bulan ke selanjutnya. Karena apa? Karena dia mengundurkan bulan haram dengan menjadikan adanya bulan ke-13. Dengan ada bulan 13. Padahal dia nggak tahu dalam Al-Quran itu ada 2 sistem tahun yang diakui dalam Al-Quran. Kalender Samsiah diakui, kalender Komariah diakui. Artinya kalender matahari yang jumlah harinya 365 hari lebih, itu juga sesuai dengan Al-Quran. Kalender Komariah, kalender bulan yang jumlah harinya 354 lebih hari dalam setahun, itu juga diakui dalam Islam. Keduanya sama-sama 12 bulan dalam setahun. Di mana disebutkan? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu dalam kisah para pemuda yang mengungsi atau mengasingkan diri ke gua. Berapa lama mereka di dalam? Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua. Di gua mereka itu 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini di surat Al-Kahfi ayat 25. Ada 2 penanggalan di sini. Yang pertama 300 tahun ditambah 9 tahun. Yang 300 tahun menggunakan kalender kalender matahari, dan yang 9 tahun itu menggunakan kalender bulan. Jadi masing-masing itu punya hitungannya sendiri. Nggak ada itu kalender ini kurang 11 hari, kalender yang ini lebih 11 hari. Masing-masing ada hitungannya, ada rotasinya. Kalender bulan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalau kalender matahari berarti perhitungan matahari terhadap bumi. Nggak bisa disamakan. Jelas itu beda. Begitu juga dalam surat Nuh juga disebutkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumi qalbisa fihim alfasana illa khamsina amma fa'khazahum tawfanu wa hum zalimun. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Ankabut ayat 14. Ada 2 tahun model di sini. Yang pertama 1000 tahun, yang kedua 50 tahun. Yang 1000 tahun menggunakan
penanggalan matahari yang 50 tahun menggunakan kalender bulan. Jadi beda gitu. Makanya Al-Quran kenapa nggak langsung aja nyebut 950 tahun? Kenapa mesti disebut 1000 tahun kurang 50 tahun? Kenapa nggak bisa dikurangkan langsung? Kalau dalam matematika ini namanya penyebutnya beda. Gimana bisa langsung dikurangkan? Karena beda. Beda ya. Yang satu kalender matahari, yang satu kalender bulan. Jadi kalau mau ngitungnya berapa, hitung lagi. Itu 50 tahun kalender bulan berapa? Baru 1000 tahun kalender matahari berapa? Kurangkan. Nah, itu kalau mau benarnya. Jadi kalender antara kalender matahari dan bulan itu punya fungsinya masing-masing. Nggak bisa dicampur aduk. Kalender Samsiah, kalender matahari itu untuk kehidupan sehari-hari, administrasi. Sementara kan kalender Qamariyah untuk sementara ini umat Islam lebih menggunakannya untuk sebagai kebutuhan ibadah. Dan kebetulan ada dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia, udah dituliskan bagaimana konsep bahwa kalender Qamariyah, kalender bulan, selain untuk kebutuhan ibadah, ini juga bisa untuk jadi kalender sehari-hari. Jadi bisa sekaligus kalender ibadah sekaligus sebagai kalender sipil. Dan tidak boleh dicampur baur seperti yang disampaikan Christian Prince. Harusnya ditambah 13 bulan setahun untuk tahun ketiganya. Nggak bisa, masing-masing udah berjalan sesuai dengan rodanya. Di surat Yasin disebutkan la samsu yang baghilaha antudrika qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Jadi udah masing-masing ada ukurannya. Ya matahari pada edarnya, bulan pada edarnya. Ya nggak bisa dibilang ini kurang, ini lebih, ya enggak. Masing-masing. Tinggal kita mau memakai yang mana. Untuk kebutuhan ibadah, umat Islam menggunakan bulan. Dan untuk sipil pun, tadi di buku, insya Allah bisa menyatukan kalender Islam dari mulai ujung timur sampai ujung barat, bisa satu hari satu tanggal. Termasuk hari-hari besarnya, puasa, hari raya juga bisa sama. Jadi sungguh menyesatkan dan berlebihan, melampaui batas, menuduh Allah keliru menetapkan setahun 12 bulan. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan kita terhadap Christian Prince. Di dalam video sebelumnya saya menyebutkan siapa sebenarnya Christian Prince ini. Dia menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai antikristus. Kalau ditelaah dari beberapa ininya, termasuk yang ini ya, dia posisinya di mana? Bukankah bisa jadi dia sendiri yang antikristus itu? Bukankah kalender Masehi juga 12 bulan? Kenapa dia menggiring kepada bahwa yang benar itu 13 bulan untuk kalender Islam? Bukankah itu kalender Yahudi? Bukankah kalender Yahudi mencampur baurkan antara kalender matahari dan bulan? Sehingga kalender Yahudi itu ada bulan ke-13-nya. Jadi dia ini seorang Yahudi atau Nasrani? Atau dia memang seorang antikristus atau dajjal pembohong yang telah disampaikan dalam video sebelumnya? Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui
kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.